Shalom, kami dari kelompok Paulus akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kami susun. Nama dan NIM anggota kelompok: Duni RP Tampu Bulon, Juni Sri Dewi Stompul yaitu saya sendiri, Kintan Simatupang, Lois Intan Hareva, Nova Sihombing, Rizky Rosario Situmorang, Supriyanti Enelia Sianipar, Tala Rumantana Pitupulu. Nah, judul dari tugas kami yaitu hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani. Dasar pokok yang sudah kami bahas yaitu 1. Pengertian etika dan moralitas, yang kedua membangun norma untuk penilaian moral, yang ketiga menggali dan membangun karakter Kristiani. Nah, pengertian etika dan moralitas. Kata etika dalam Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti tempat kediaman yang biasa dari seseorang, kebiasaan, kelaziman, adat istiadat, cara mengungkapkan diri, tingkah laku, sikap, dan kebiasaan. Etika Kristen adalah ilmu yang meneliti, menilai, dan mengatur tabiat dan tingkah laku manusia dengan memakai norma kehendak atau perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus Kristus. Etika Perjanjian Lama adalah anugerah Allah terhadap umatnya dan tuntutan perintahnya yang terikat pada tindakannya demi keselamatan umat manusia. Konsep etika Perjanjian Lama selaras dengan sebuah etika yang dinamakan etika theonom yang berlandaskan hubungan antara Allah dan umatnya. Etika Perjanjian Baru adalah sebuah petunjuk-petunjuk sikap dan kelakuan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, etika Perjanjian Baru saling terkait dengan kelakuan orang-orang Kristen yang pertama dan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Pengertian moralitas. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan dan perbuatan tingkah laku yang baik. Moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam perkembangannya, moral dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang jelas dalam kehidupan manusia. Antara lain yang pertama, keluarga. Dalam perkembangan moral, keluarga menjadi salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembinaan moral seseorang. Keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap manusia untuk dapat berinteraksi, seperti yang tertulis dalam Nats 1 Petrus 5 ayat 3. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam membangun moral seseorang, karena dalam lingkunganlah manusia berkembang dan bertumbuh serta berinteraksi dengan manusia lainnya. Seperti yang tertulis dalam Nats Amsal 13 ayat 20 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Kemudian yang ketiga, teknologi. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah setiap pekerjaan manusia dan keperluannya. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam mempergunakan fasilitas untuk hal-hal yang negatif, seperti yang tertulis dalam Nats 2 Petrus 2 ayat 2. Hubungan iman dan moral etika Kristen. Kata iman dalam bahasa Ibrani disebut emunah. Kata ini terdapat dalam kitab Habakuk yang diterjemahkan dengan kata percaya, dan kitab Ulangan yang diterjemahkan dengan kata kesetiaan. Moral dalam pandangan iman Kristen. Moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana jalan hidup yang benar dan bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan. Oleh iman kita kepada Tuhan dan mengarahkan hati serta pandangan kita kepada Tuhan, kita dengan sendirinya akan membangun moral yang baik di dalam hidup kita. Akan tetapi, cobaan akan selalu menghampiri setiap manusia untuk mencobai iman kita. Secara tidak langsung, setiap cobaan yang ada selain menguji iman kita, hal tersebut pun akan mencobai pertumbuhan moral kita. Maka dengan iman yang baik, moral yang kita miliki akan tetap terjaga dan tetap bertumbuh, terutama di dalam Tuhan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat orang atau kelompok dalam masyarakat. Fungsi norma sebagai pedoman hidup manusia yang beragama. Fungsi-fungsi agama: fungsi edukatif, fungsi perdamaian, fungsi kontrol sosial. Tujuan norma agama adalah untuk mengatur perilaku manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan ajaran agamanya. Ada beberapa poin dari tujuan norma, kita bisa baca di sini. Selanjutnya, norma Kristiani. Norma ini berasal dari Allah, seperti yang dituliskan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selanjutnya, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia.
Moral dalam agama adalah kita diajari bagaimana moral yang sebenarnya dan cara hidup yang benar untuk memperkembangkan moral yang sudah kita miliki. Moral dalam agama. Dalam sebuah agama sudah pasti kita akan diajari bagaimana cara kita menumbuhkan sisi positif moral kita. Kita akan diajari bagaimana moral yang sebenarnya dan cara hidup yang benar untuk memperkembangkan moral yang sudah kita miliki. Dengan demikian, moral yang kita miliki, manusia sudah pasti akan dibina dan diarahkan ke jalan yang benar. Maka agama pun mengajarkan tentang bagaimana moral yang ada ini harus tetap dijaga dan dibina keberadaannya. Moral dalam pandangan iman Kristen. Dalam agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana jalan hidup yang benar dan bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan. Dengan bermoral dan memiliki moral yang baik, kita akan menjalankan setiap hukum Tuhan yang ada dan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena iman kepada Tuhan yang mengarahkan setiap hati pandangan kita kepada Tuhan, dengan sendirinya akan membangun moral yang baik di dalam hidup kita. Akan tetapi, cobaan akan selalu menghampiri setiap manusia untuk mencoba iman kita. Secara tidak langsung, setiap cobaan yang ada selain menguji iman kita, hal tersebut pun akan mencoba pertumbuhan moral kita. Maka dengan iman yang baik, moral yang kita miliki akan tetap terjaga dan tetap bertumbuh, terutama di dalam Tuhan. Selain itu, dengan iman yang baik, moral yang kita ada tetap terjaga dari cobaan yang datang baik dari keluarga, lingkungan, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita baca. Nah, salah satunya dengan menjalankan 10 hukum Tuhan. Pada hukum yang ke-5 sampai yang ke-10, Tuhan menekankan agar kita yang pertama, hormatilah ayah dan ibumu. Yang kedua, jangan membunuh. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan mencuri. Dan yang kelima, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Moral generasi muda Kristen masa kini. Pada zaman kini, generasi muda yang masih mencari jati dirinya kerap kali jatuh ke dalam cobaan iblis dan kehilangan moralitasnya sebagai orang Kristen. Hal seperti ini biasanya terjadi karena beberapa hal yang sudah kita baca tadi, yakni karena keluarga, lingkungan, teknologi, serta masih banyak lagi. Pada masa muda seseorang rentan pada masalah yang sering mencobai keberadaan moral seseorang. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menggali dan membangun karakter Kristiani. A. Menggali karakter Kristiani. 1. Pengertian karakter Kristen. Karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Karakter adalah istilah psikologis yang menunjukkan kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lain. Jadi, pada dasarnya karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Pembentukan karakter. Setiap pribadi dikenali melalui sifat-sifat atau karakter yang khas baginya. Pembentukan pribadi mencangkup kombinasi dari beberapa unsur yang tidak mungkin dapat dihindari, yaitu unsur pembawaan dari lahir, unsur lingkungan, dan kebiasaan. Karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup kita di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah, dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain. A. Karakter Kristiani. Membangun karakter ialah mengukir nilai prinsip kebenaran Allah atau menggoreskan, menandai diri dengan praktik hidup benar berdasarkan Alkitab. Secara sederhana, karakter adalah melakukan apa yang benar karena itu benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasannya yang benar. Karakter-karakter terbaik yang harus kita miliki menurut Alkitab ialah kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana, tahan uji, sukacita, pendamaian, dan lain-lain, yang tertulis di Matius 5 ayat 1-12 atau Galatia 5 ayat 22. Karakter menjadikan kita pribadi yang berintegritas. Karakter dan integritas adalah dua hal yang berkaitan erat yang tidak mungkin dapat dipisahkan.
Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapa saya sebenarnya. Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, jujur, dipercaya, dan dapat diandalkan. Perkataannya tidak beda dengan perbuatannya. Integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, dan tindakan saya bersatu dalam hidup saya. Seseorang bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Karakter adalah seseorang yang tempatnya gelap. Karakter dapat menimbulkan dampak atau pengaruh. Maksudnya di sini adalah orang Kristen yang berkarakter dapat memancarkan sinar atau cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan iman atau kepada Yesus Kristus. Dan juga orang Kristen yang berkarakter dapat menyelamatkan orang bukan hanya melalui firman saja, akan tetapi juga dapat melalui doa dan juga lagu puji-pujian. Selanjutnya ialah karakter dapat membuat kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Maksudnya adalah orang Kristen yang berkarakter Kristus akan mudah didengar ketika ia berbicara. Banyaknya nada-nada sumbang dan tuduhan palsu terhadap kekristenan dikarenakan banyaknya saksi-saksi Kristus yang berkarakter buruk. Mengapa kita harus membangun karakter? Yang pertama yaitu membangun karakter adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak sekedar menghimbau atau meminta anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dengan Dia. Akan tetapi, Tuhan juga memerintahkan agar kita setiap anak-anaknya menghasilkan buah, bertumbuh dewasa, atau berkarakter Kristus seseorang anak sepatutnya. Yang kedua yaitu membangun karakter adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Roh Kudus. Yaitu karakter tidak otomatis ada di dalam diri seseorang. Sesuai dengan definisinya dan sesuai dengan keterangan Alkitab, karakter itu dibentuk. Setiap manusia terlahir tanpa karakter, seperti sebatang kayu yang siap dipahat atau diukir. Meskipun kita percaya semua manusia dilahirkan dengan kecenderungan pada temperamen tertentu, tetapi ia belum sepenuhnya menjadi karakter. Membangun karakter bukan tanggung jawab Roh Kudus, akan tetapi transportasi karakter bukanlah sesuatu didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Disiplin rohani. Suatu aktivitas atau latihan rohani bisa membantu memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Membaca dan mendalami Alkitab secara teratur, berdoa secara teratur, bersekutu berjemaat secara teratur, melayani dengan penuh semangat, selalu bersukacita, ketaatan pada firman Tuhan, dan bersaat teduh secara teratur. 3. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit, meskipun berulang kali kalah dan terjatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga apapun untuk mencapai tujuan. 4. Tekanan, kesulitan, penderitaan. Ayub 23 ayat 10. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Yakobus 1 ayat 2-4, Roma 5 ayat 3-4. Sikap dan respon yang tepat ketika berada dalam kesulitan memperoleh munculnya karakter. Sebaliknya, sikap atau respon yang salah memperlambat terbentuknya sebuah karakter. 5. Keputusan. Karakter dibangun keputusan sehari-hari dalam kehidupan, baik kecil maupun besar. Menyemen setiap batu menjadi bangunan megah dan indah. 6. Keberanian. 2 Korintus 3 ayat 12, Filipi 6 ayat 19-20. Keberanian adalah kemampuan untuk apa yang benar pada waktu keadaan kacau atau sulit. Keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan melakukan apa yang benar meskipun sedang menghadapi ancaman terhadap kehidupan kita. 7. Kematangan rohani. Kristen berkarakter Kristus adalah Kristen yang matang dan dewasa, mampu berkonsisten menjunjung nilai kebenaran Alkitab dalam hidupnya.
Terima kasih, God bless you all.